Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit mereview tentang instalasi yang baru saya buat ini. Ini adalah instalasi model setengah A. Kita lihat dari jauh, ini dia. Jadi semacam instalasi A tapi cuman separuh. Oke, di sini saya mulai dari pipanya. Untuk pipanya saya menggunakan pipa 2 dim. Ini bekas yang kemarin sudah pernah saya tanami, tapi di lahan persawahan sehingga tanamannya dimakan hama, jadi enggak layak untuk dijual. Dan ini daripada nganggur nggak kepakai, karena nggak kepakainya itu karena saya itu melubanginya ini salah guys, jadi males untuk memakai. Dari segi diameter lubang dan jaraknya itu salah semua, jadi saya nggak kepakai. Ini sudah lama saya diamkan. Nah, daripada nggak kepakai saya pasang di pinggir jalan. Ini fungsinya juga buat pagar. Nah, seperti itu. Nah, kesalahan saya itu di jaraknya. Ya, pertama harus dilubangin dulu ya. Lubangnya ini dulu itu diameternya sama dengan netpot 7 cm. Sedangkan kalau kita pakai netpot 7 cm itu netpotnya akan nongol seperti ini. Jadi nggak pas ya. Untuk pasnya itu netpot 5 cm, tapi lubangnya ini enggak sesuai dengan diameternya, sehingga saya di sini sudah merubahnya. Yang dulunya itu lubangnya besar sudah siut seperti ini dengan cara saya pasangi lakban. Dan saya pasang lakban ini supaya menutupi daerah yang tidak saya pakai. Ini jaraknya 10 cm dan sekarang sudah 15 cm. Nanti ini akan saya tanami selada. Saya akan coba dengan tanaman selada apakah bisa. Ya, pokoknya ikuti terus perkembangannya. Dan jangan lupa subscribe-nya ya. Kalau kalian tidak subscribe maka tidak akan tahu update selanjutnya. Dan instalasi seperti ini sangat cocok diaplikasikan pada lahan-lahan yang sempit. Jadi ini dengan lahan sebenarnya nggak sampai 1 meter sudah bisa. Mungkin ini bisa setengah meter kali panjang pipanya ini 8 meter, karena saya memakai 2 lonjor saya sambung jadi 8 meter. Dengan lahan segitu sudah mampu menghasilkan kisaran 300-an lubang, bahkan bisa lebih ya kalau kita memanfaatkan bagian sininya juga, bahkan bisa lebih. Dan apa itu, untuk kualitas atau perkembangannya mungkin bisa dilihat nanti apakah bagus atau jelek ya, apakah bagusnya yang sistem meja datar atau sistem berdiri seperti ini. Biasanya sistem seperti ini itu kita harus sesuaikan dengan cahaya matahari. Nah, di sini matahari kan dari timur. Nah, ini menghadapnya ke sana. Jadi matahari dari sana muncul ke sana. Jadi cahayanya itu tersebar merata, dari pagi sampai sore bisa terkena matahari semuanya. Oke, jadi seperti itu. Dan uniknya di sini yaitu sistem inputnya. Sistem inputnya itu saya bikin di atas sistem output. Nah, jadi ini sistem pembuangannya di sini.
saya kasih L sama T seperti ini. Sebenarnya lebih bagus kalau langsung dikasih L yang ukuran 2 dim langsung besar gitu, itu lebih bagus. Tapi karena adanya saya sudah banyak ini T34, jadi saya pakai ini aja yang adanya lah, seadanya. Tapi menurut saya lebih bagus langsung pakai yang 2 dim. Nah, ini jadi inputnya pakai pipa 34. Saya kasih T di sini untuk sistem pembuangan air hujan, kemudian ada keran dan masuk ke tandon. Nah, di sini ada level untuk airnya. Jadi kita lebih mudah untuk mengontrol airnya, kita lebih gampang lah untuk penambahan risinya. Walaupun tanpa DDS ya, saya itu tidak pernah pakai DDS. Tapi kalau buat konten ya saya pakai, supaya kalian tahu BBM-nya itu berapa. Oke, lalu di sini untuk pompanya sendiri, untuk tandon itu saya menggunakan seperti ini. Itu muat 230 liter. Kemudian untuk pompa saya menggunakan Yamaha WP105 yang memiliki daya 60 watt dengan ketinggian semburan itu 3 meter. Jadi cukup mampu lah untuk ini. Dan ini saya kasih keran di dalamnya untuk ya supaya tidak kewalahan lah untuk pompanya. Walaupun si keran ini dibuka total, itu alirannya cukup kencang, masih kencang ya, tidak pelan. Saya menggunakan keran seperti ini karena adanya ini ya, jadi saya pakai. Jadi keran dalam ini itu saya buka total seperti ini, dan alirannya itu masih kencang. Oke lah, nanti kita akan coba lihat. Di sini untuk inputnya saya gunakan pipa ukuran setengah. Dan pipa ini dulunya itu bekas dari sistem irigasi tetes ya, jadi ini ada lubangnya kemarin, tapi saya tutup kembali dengan cara seperti ini. Saya lem dengan pipa ukuran setengah juga seperti ini. Jadi si lubangnya ini tertutup lagi sehingga menjadi pipa yang utuh. Oke, untuk instalasinya kayunya ini nggak habis satu ikat ya. Kemarin itu saya ini sebenarnya kayu sisa kemarin tuh saya beli satu ikat, itu nggak tahu ya isi berapa. Itu saya gunakan untuk plafon kamar saya, dan ini lebihnya ini saya pakai, ternyata pas, nggak lebih. Dan sebenarnya kurang di bagian belakangnya ini masih saya carikan bekas-bekas. Tapi kalau beli mungkin ya satu ikat lebih dari cukup lah untuk seukuran segini. Ini kayu reng, cukup dengan dipaku seperti ini. Dipaku mudah lah pokoknya, pembuatannya cukup mudah, tinggal paku, kemudian buat seperti ini. 1 2 3 4 5 6 dan setiap tiangnya ini kisaran 1,5 meter lebih sedikit lah, nggak sampai 2 meter. Nah seperti itu. Kemudian
kita kasih kayu seperti ini untuk mengunci supaya tidak bisa gerak si kayunya ini. Dan ini itu miring, jadi saya menggunakan sistem NFT. Saya selalu menggunakan sistem NFT karena saya tidak ada atap ya, jadi selain sistem NFT itu harus pakai atap. Jadi kalau nggak pakai atap tuh ya sistem NFT solusinya seperti ini. Untuk kemiringannya itu saya kira-kira aja, yang penting miring ya kisaran sana mungkin dikurangi 5 cm adalah caranya cukup mudah. Kalian bikin tiangnya ini sama aja, kemudian kalian ganjel untuk bagian kaki-kakinya. Nah, kakinya ini kalian bisa ganjeli, cukup bisa ganjel atau di tanahnya digali, jadi supaya dia itu menyesuaikan. Jadi caranya cukup menggunakan benang ya, kalian tarik benang yang belakang dan yang sana kalian sesuaikan aja mau kemiringan seberapa ya. Intinya sih yang penting airnya itu bisa mengalir dengan lancar, nggak menggenang. Mau semiring apa itu terserah. Nah, ini juga ada sawi sambong, ini nanti kita panen. Ini baru pemumpukan yang kedua, sudah sebesar ini. Oke, kita langsung menuju ke sistem inputnya. Jadi dari tandon ini pompa menaikkan air lewat sini. Jadi ini panjang untuk aliran inputnya. Ini berupa ukuran setengah. Nah, lalu airnya itu dibagi di sini. Ini dinaikkan, dibagi di sini. Di video sebelumnya sudah saya buatkan perlihat cara membuatan ininya. Pakai nepel, pakai selang PE 7 mili. Masukkan ke sini, ini pakai L. Oke, langsung aja kita akan coba nyalakan pompanya supaya kalian tahu pergerakan airnya. Kita nyalakan pompanya. Oh, sana belum saya tancap. Belum saya tancap, guys. Nah, ini sudah menyala pompanya. Jadi airnya dibagi melalui input ini. Sudah cukup kencang ini menurut saya. Ini padahal apanya itu, kerannya sudah saya buka total ya. Tadi nggak ada yang ketahan. Sudah kencang dan ini alirannya. Nah, ini sudah sampai ke sini.
dan keluar lewat sini. Ini kalau kita tutup maka air akan keluar. Nah ini kalau hujan kita tutup, jadi airnya keluar lewat sini, tidak masuk ke tandon. Oke, semudah itu. Oke, mungkin cukup segini aja untuk video update kali ini. Ikuti terus perkembangannya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.